Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nefiriza, NIM 2004232, akan mempresentasikan tugas pertemuan 7 mata kuliah ekonomi politik tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosial dan teori pilihan publik. 1. Teori sosialis. Dalam teori sosialis, ekonomi politik pembangunan mengutamakan pengendalian negara atas faktor produksi dan distribusi sumber daya dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial dan kesetaraan ekonomi. Ini sering melibatkan perencanaan ekonomi terpusat, redistribusi kekayaan, dan prioritas pada kepentingan kolektif daripada keuntungan individu. Teori sosialis juga menekankan pemberdayaan pekerja dan penghapusan kepemilikan swasta atas modal utama. Tujuan teori sosialis. Dalam konteks ekonomi politik pembangunan sosialis, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih merata secara ekonomi dan sosial, di mana kebijakan ekonomi dan politik didesain untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini bisa melibatkan redistribusi kekayaan, pengaturan pasar, pemberdayaan pekerja, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut tanpa mengurangi insentif untuk inovasi dan produktivitas. Dalam praktiknya, implementasi ekonomi politik pembangunan sosialis dapat bervariasi, tergantung pada konteks politik, budaya, dan ekonomi suatu negara. Beberapa negara telah mengadopsi model sosialis dengan berbagai tingkat keberhasilan, sementara yang lain mengalami tantangan dan perubahan dalam menghadapi dinamika global. Peran negara dalam mengatur ekonomi, alokasi sumber daya, dan perlindungan sosial biasanya menjadi fokus utama dalam teori sosialis tentang pembangunan ekonomi. Teori pilihan publik. Teori pilihan publik adalah kerangka kerja yang memeriksa bagaimana keputusan dibuat dalam konteks politik dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, teori ini menyoroti bagaimana kebijakan dipilih berdasarkan preferensi dan kepentingan politik serta ekonomi. Hal ini memungkinkan analisis yang mendalam tentang interaksi antara kebijakan ekonomi, kekuasaan politik, dan hasil pembangunan. Dalam konteks ekonomi politik pembangunan, teori pilihan publik menekankan bahwa kebijakan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh preferensi dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Bukan semata-mata untuk kepentingan publik secara keseluruhan, ini mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana alokasi sumber daya dan kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat mempengaruhi hasil pembangunan ekonomi dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, teori pilihan publik juga menyoroti pentingnya mekanisme politik seperti pemilihan umum dan tekanan kelompok dalam membentuk kebijakan ekonomi. Selain itu, konsep teori pilihan publik dapat diperluas untuk mempertimbangkan efek dari lembaga-lembaga politik dan ekonomi tertentu, seperti korupsi, regulasi, dan kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Analisis yang mendalam tentang interaksi antara aktor politik, kebijakan ekonomi, dan hasil pembangunan menjadi penting dalam memahami dinamika ekonomi politik suatu negara. Teori pilihan juga mempertimbangkan konsekuensi seperti teori agen prinsipal, di mana agen pemerintah atau pemimpin bertindak atas nama prinsipal ke masyarakat. Namun, mungkin memiliki intensif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Hal ini dapat menghasilkan kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat secara keseluruhan dan keputusan diambil oleh para pembuat kebijakan. Analisis teori pilihan publik membantu mengidentifikasi faktor-faktor ini dan mencari solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pembangunan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.